Jadi, komunikasi di dalam pernikahan itu adalah komunikasi yang kompleks. Tidak hanya tentang hal-hal yang sederhana seperti itu tadi saja memang, namun ketika pada hal-hal yang sederhana kita sudah mampu menyampaikan dengan baik apa yang sebenarnya kita harapkan dari pasangan, maka untuk hal-hal yang lebih sulit pun kita tidak akan menemui hambatan untuk bisa berkomunikasi secara baik. Nah, kenapa sih harus begitu? Ya, karena hal ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi ujian-ujian dalam pernikahan. Karena tadi, menikah adalah komunikasi kuncinya. Kita sudah memegang kunci yang pasti, yaitu komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan positif. Artinya komunikasi kita sudah nyaman disampaikan bagi penyampai pesan dan nyaman pula bagi yang mendengarkan atau penerima pesan. Dengan begitu harapannya tidak ada kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi dan masalah dapat terminimalisir dengan baik. Oke, mari kita ingat kembali bahwa menikah adalah ibadah. Maka bukan berarti bisa selalu sayang-sayangan ya kemana-mana berdua, atau menikah adalah menghalalkan apa yang haram. Bukan sesempit itulah ya teman-teman. Karena itu ketika mau menikah, pastikan kita tidak hanya memutuskan karena sayang. Apalagi eman-eman, udah lama nih pacarannya, malu kalau nggak jadi nikah. Kayak gitu, tolong dipikirkan ulang ya. Atau ada juga yang memutuskan menikah karena merasa ketuaan, desakan orang tua, dan lain. Yang begitu-begitu itu tolong diperbaiki dulu. Perbaiki niat kita, perbaiki cara berpikir kita tentang konsep pernikahan yang benar. Karena melangitkan cinta di dalam rumah tangga sangat perlu niat yang kuat dan cara pandang yang benar terlebih dahulu, bahkan sebelum pernikahan itu sendiri dimulai. Oke, menuju kesiapan mental selanjutnya adalah tentang bagaimana calon pengantin memandang peran dirinya sebagai pribadi yang baru ketika sudah menikah. Jadi seringkali ada banyak miskonsepsi nih tentang ini. Karena keberbedaan bagaimana memandang apa sih sebenarnya peran istri dan peran suami. Nah, biasanya nih ya, masih ada loh yang menganggap pekerjaan dapur adalah selalu pekerjaan istri atau perempuan. Sehingga banyak suami lebih memilih untuk menghindar atau cukup menunggu, bahkan enggan membantu. Jika hal ini tidak disepakati kedua belah pihak, maka akan jadi masalah. Belum lagi jika nanti terdapat perbedaan pandang dalam peran pengasuhan anak. Contohnya ketika kita semua bersepakat bahwa tugas pertama dan utama mendidik putra-putri adalah pada ibu. Nah, ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Tapi kita nggak boleh lupa kalau kepala sekolahnya ya tetap bapaknya dong ya. Nah, artinya segala pendidikan dan pengasuhan adalah urusan bersama antara ayah dan ibu. Harus bisa saling melengkapi secara seimbang untuk kebaikan tumbuh kembang putra dan putrinya. Lain lagi pada pembagian peran untuk istri yang bekerja misalnya. Jika seorang laki-laki memilih untuk menikah dengan wanita yang bekerja, artinya dia perlu mempersiapkan diri, bisa menerima bahwa istrinya harus membagi waktu antara di rumah dan di tempat kerjanya. Oleh karena itu, ia juga harus bersiap untuk mau dan mampu mengurus pekerjaan rumah tangga. Kalau istri sudah harus mencuci baju misalnya, berarti suami juga boleh dong bantuin cuci piring. Kayak gitu-gitu nih.
Hal ini akan sulit jika tidak ada ketidaksamaan persepsi tentang pembagian tugas suami dan istri. Ada loh laki-laki yang gengsi untuk nyapu rumah. Ada juga yang gengsi buat nyuciin baju istrinya. Atau ada juga kalau dari pihak istri ya, ada yang alergi tangannya kena deterjen. Nah, hal-hal yang seperti ini loh teman-teman yang harus jadi kesepakatan bersama. Belum lagi jika harus menyikapi peran baru sebagai menantu. Ini nih, bagaimana bisa menghadapi dan hidup mesra dengan mertua, itu juga harus disiapkan. Apalagi jika nanti memang ada keharusan untuk tinggal bersama mertua. Tentu ini betul-betul perlu persiapan yang baik. Sebelum menikah, kita pasti mengidealkan ya bahwa kita pasti bisa kok menjadi menantu yang baik. Atau punya harapan pasti mertua kita nanti sesuai dengan harapan kita. Padahal pada kenyataannya kita sering lupa bahwa mertua adalah sosok pribadi yang punya pengalaman hidup berbeda dengan pengalaman hidup kita. Beliau pasti punya pola hidup, pola asuh, pola berpikir, dan seterusnya yang berbeda dengan pola dalam keluarga kita. Nah, tentu sebagai orang yang baru berada dalam lingkungan hidup tersebut, kita yang perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaiannya. Dan ini akan sangat dimudahkan ketika kita sudah siap sejak awal. Jadi, akan sangat bermanfaat banyaknya pengetahuan yang kita peroleh tentang bagaimana peran baru kita nanti setelah menikah. Jika telah dibicarakan dan dipersiapkan secara matang, bahkan sejak sebelum pernikahan itu dimulai. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau dari segi suami, apa sih yang perlu disiapkan untuk menyikapi peran baru sebagai menantu tadi? Suami harus bisa bersiap menjadi pendengar dan penyambung yang baik untuk komunikasi antara ibu dan istrinya. Harus bijaksana ya calon ayah. Belum lagi jika seandainya harus ada pemenuhan kebutuhan ekonomi pada keluarga yang lama dan pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk keluarga baru sebagai seorang suami. Menyadari bahwa ada satu lagi orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, yaitu istrinya, tentu harus punya persiapan yang baik agar tidak terjadi tumpukan masalah baru. Gitu ya. Baik, kita menuju pada kesiapan mental yang ketiga, yaitu kesiapan mental secara emosional. Ini nih yang benar-benar PR yang gak ada habis-habisnya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahkan sampai pada perjalanan rumah tangga nantinya pun masih tetap harus mengadakan banyak penyesuaian-penyesuaian, masih harus banyak mengadakan perubahan, harus selalu mau belajar dan mau menerima tanpa drama. Jadi apa sih kesiapan emosional ini? Ada yang tahu? Oke, kesiapan emosional ini meliputi bagaimana kesiapan diri kita untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Misalnya, seandainya sedang bersama keluarga pasangan, apakah kita siap untuk lebih wawas diri dalam menerima banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan kita ketahui setelah menikah? Bagaimana cara berinteraksi yang baik dan menyenangkan dengan mama mertua, dengan papa mertua? Atau bagaimana cara menempatkan dan membawa diri yang tepat ketika berada di lingkungan keluarga pasangan dan seterusnya? Sudah siap atau belum ketika kita akan diingatkan bahwa sikap kita kurang tepat? Mudah tersinggung tidak? Sudah siap ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita? Sudah siapkah menerima bahwa akan ada banyak hal-hal yang berbeda yang akan kita temukan sebelum dan setelah menikah?
Nah, ini yang dimaksudkan dengan persiapan emosional, bahwa kita harus siap merasa kecewa. Di garis bawah ya, harus siap merasa kecewa. Kita harus siap untuk bisa menerima teguran, harus siap disinggungkan dengan hal-hal yang bahkan belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Sudah siapkah kita untuk membuang ego sendiri yang menganggap bahwa saya sudah melakukan hal-hal baik loh, tapi kenapa sih masih kurang melu di mata keluarga baru? Ini yang perlu disadari, dipersiapkan matang dan dipelajari untuk menghindari terjadinya masalah yang berlarut-larut, berkepanjangan, dan tidak selesai-selesai. Jika kesiapan emosional ini dipersiapkan dengan baik, maka ketika hal-hal di atas terjadi, sangat mungkin seseorang bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana serta menemukan win-win solution dengan tepat. Jika tidak banyak menimbun rasa sakit hati, maka masalah segera akan bisa diselesaikan sampai tuntas. Nah, belum lagi kalau kita juga harus bersiap dengan banyak sekali perilaku unik yang akan dimunculkan oleh pasangan. Pasti kita semua sadar ya bahwa sebelum menikah kita benar-benar tidak tahu siapa calon yang kita pilih, bagaimana kebiasaan hidupnya sehari-hari dan seterusnya. Tapi setelah menikah, kita dihadapkan untuk selalu terpapar dengan seseorang yang benar-benar baru untuk kita, hidup berdampingan dengan dia mulai dari membuka mata hingga tidur kembali. Jika kita mempersiapkan diri hanya dengan mengandalkan bayangan, pasti semuanya indah, pasti akan berbeda dengan kita yang mempersiapkan diri dengan banyak komunikasi yang terbuka, dengan kesepakatan-kesepakatan, sehingga akan menjadi lebih mudah ketika nanti mengarungi hidup bersama. Ketika sudah menikah, kita tidak menjadi sedikit-sedikit bermasalah, sedikit-sedikit tidak terima, sedikit-sedikit shock, sedikit-sedikit kaget, protes. Nah, kalau ini terjadi, maka rumah tangga di tahun-tahun pertama pasti tidak indah, penuh konflik. Tapi jika rumah tangga sudah dipersiapkan sejak awal, sudah banyak sekali hal-hal yang sudah dikomunikasikan secara terbuka di awal, maka ketika ada kesulitan pun akan tetap dapat dilalui dengan baik. Bahkan malah memperindah hubungan dalam pernikahan. Itulah teman-teman, pentingnya bagaimana pernikahan yang dipersiapkan secara matang dan dilandasi oleh ilmu, di mana selalu ada kesediaan untuk bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik. Terus belajar, tidak berhenti, dan legowo menerima bahwa saya memang masih kurang. Perlu terus belajar dan dipraktikkan loh ya. Oke, satu lagi hal yang paling mendasar dan perlu dijadikan persiapan secara emosional adalah kesediaan untuk tidak melibatkan orang lain ketika ada masalah di dalam pernikahan. Jadi, buat teman-teman yang terbiasa cerita pada orang tua, terbiasa cerita pada sahabat, ini perlu dipegang kuat-kuat ya. Bahwa kita harus yakin dengan pasangan kita. Kita harus bersepakat bahwa ketika ada masalah, kita berdua harus belajar menyelesaikan sendiri dulu secara berdua. Diselesaikan dengan kepala dingin tanpa emosi, tidak buru-buru melibatkan pihak ketiga, baik itu orang tua, saudara, teman, sahabat, ataupun pakar sekalipun. Tidak usah buru-buru pergi menuju tempat atau pada orang yang diyakini bisa memberikan solusi. Kita harus yakin pada pasangan kita, harus benar-benar memegang teguh komitmen bahwa ketika sudah menikah,
kita mampu menghadapi dan menyelesaikan segalanya berdua terlebih dahulu. Nah teman-teman, ke semua hal yang saya sampaikan tentang persiapan untuk menikah dan membina hubungan keluarga itu tadi sifatnya dinamis ya. Apa sih maksudnya dinamis? Maksudnya adalah segala yang kita persiapkan tidak akan berhenti sampai pada hari H dilangsungkannya pernikahan. Namun akan terus berlanjut dalam kehidupan berumah tangga. Maka hal-hal terkait persiapan yang bisa kita lakukan sejak sekarang adalah yang pertama, menata niat dan cara pandang konsep pernikahan yang benar terlebih dahulu. Latihkan keterampilan dalam menjalin komunikasi efektif, berlatih membuat kesepakatan-kesepakatan, melatih cara mengelola emosi dan membangun kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa keputusan untuk menikah sudah betul-betul diniatkan karena ibadah dan dipersiapkan secara matang. Banyak ya PR-nya tentang persiapan. Nah, ada nih contoh latihan menjalin komunikasi efektif. Jadi kita harus belajar dulu pada lingkungan sekitar kita, nggak tiba-tiba langsung pada calon suami. Kita bisa belajar pada saudara terdekat kita, pada orang tua, bahkan pada teman-teman yang lain. Ketika kita sudah mampu untuk mengungkapkan apa yang benar-benar kita harapkan kepada orang lain untuk bisa dilakukan untuk kita, ketika kita betul-betul sudah mampu berbicara selaras antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita inginkan, maka bukan lagi hal yang sulit kok. Ketika komunikasi seperti ini akan kita praktekkan kepada calon pasangan kita. Bahkan justru kita mampu memberikan contoh padanya dan pada anak-anak kita kelak. Gimana sih bicara yang efektif, jelas, dan mampu menyampaikan pesan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Ketika juga harus mulai belajar bagaimana komunikasi yang tidak menyalahkan, kita juga harus belajar komunikasi yang terus enak didengar baik bagi yang memberi pesan dan yang menerima pesan, karena ini adalah kunci agar hubungan dalam pernikahan tetap harmonis walaupun sedang dalam keadaan yang sulit. Setidaknya harus yakin dulu jika ada masalah. Gak boleh lari ya, menghindar, atau berharap biar masalah cepat selesai sendiri. Tapi apa? Masalah harus dihadapi, diselesaikan berdua sampai tuntas. Itu ya. Nah, hal selanjutnya yang bisa kita latihkan sejak sekarang sebagai persiapan adalah latihan bernegosiasi atau membuat kesepakatan. Kita harus belajar bisa mempersamakan apa-apa yang berbeda dari dua kepala menjadi lebih banyak kesamaannya. Jika di awal sudah banyak dipersiapkan secara matang, dilatih dan dibiasakan, maka perjalanan ke depannya insya Allah pasti tidak akan sulit. Nah teman-teman, setelah saya menjelaskan banyak hal tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk memulai pernikahan banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bukan hanya tentang persiapan pestanya saja loh ya, tetapi lebih jauh harus ada persiapan yang lebih matang tentang pengelolaan finansial, persiapan fisik, dan yang banyak sekali PR-nya adalah kesiapan mental. Sudah pasti akan berbeda pernikahan yang dipersiapkan dengan ilmu dan dimatangkan dengan latihan-latihan untuk bersikap dewasa, dengan persiapan yang disegerakan karena alasan-alasan yang kurang matang atau kurang perhitungan. Jangan sampai sudah menikah tapi jiwanya masih kekanak-kanakan, masih labil, sulit diatur, dan seterusnya.
maka sudah barang tentu mempersiapkan pernikahan itu butuh ilmu ya, dan semangat untuk terus menjadi baik. Karena pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dipersiapkan dan dilandasi oleh ilmu. Jangan lupa niat yang benar agar dapat membawa kita pada keberlangsungan hubungan yang harmonis yang insya Allah akan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah sesuai harapan kita semua. Semangat ya mbak-mbak dan emas-emas para calon pengantin, dan mungkin juga untuk para pengantin lama, ayo kita terus belajar. Ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih. Wah, ternyata menikah juga butuh persiapan yang matang ya teman-teman. Terima kasih Bu Lela. Insya Allah ilmu yang diberikan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menghadapi masa dewasa awal sekarang ini. Tidak terasa ya, kita sudah pada masa dewasa awal. Artinya, mata kuliah perkembangan peserta didik insya Allah tuntas sampai di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata Allah mampukan kita menuntut ilmu dari rumah masing-masing. Ya, meskipun saya tahu sampai pada titik sekarang ini, kita menempuh jalan yang tidak mudah. Semoga media ini benar-benar dapat membantu teman-teman di saat belajar dari rumah. Dan jangan lupa, supaya lebih berkah lagi ilmunya, harus ditularkan kepada yang lain ya. Jangan hanya berhenti di kamu saja. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.